Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan semoga kalian dan kita semua selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, anak-anak, waktu minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi perdagang internasional. Kali ini di pertemuan sekarang itu kita akan membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa itu konsep ekonomi kreatif ini? Nah, di konsep ekonomi kreatif ini pengertiannya adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Lalu di sini ada karakteristik ekonomi kreatif. Yang pertama itu kreasi intelektual, mencangkup kreativitas, keahlian, dan talenta. Kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas pada bidang usaha. Yang terakhir, konsep yang dibangun bersifat relatif. Di Indonesia memiliki sektor ekonomi kreatif. Itu ada beberapa sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama adalah periklanan, arsitektur, lalu pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, dan selanjutnya video, film, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, dan percetakan. Lalu ada layanan komputer atau software, riset dan pengembangan, lalu televisi dan radio. Baik anak-anak, yang pertama kita akan ngebahas periklanan. Nah, di sektor periklanan ini ya sudah banyak sekali iklan-iklan yang muncul di televisi yang pernah kalian lihat ya. Banyak sekali nih periklanan. Nah, ternyata periklanan ini memang sangat yang ada dalam sektor di Indonesia. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dan periklanan yang dihasilkan. Bisa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media, spanduk, dan lain-lain untuk memasarkan produk atau jasa. Nah, itu adalah sektor periklanan yang ada di Indonesia yang pertama. Berikutnya di sini kita ada sektor arsitektur, di mana kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya, konstruksi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika, seni, dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Contohnya misalnya barang-barang musik, percetakan, kerajinan, otomobil, dan film ya. Lalu selanjutnya di sektor kerajinan itu kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Nah, di antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya kita ada sektor desain, di mana sektor desain ini kreativitas ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset, pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Lalu yang berikutnya ada sektor fashion. Di kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, lalu ada desain aksesoris,
dan modelnya, produksi pakaian, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, film, lalu sinetron, dan eksibisi atau festival film. Nah, selanjutnya ada sektor permainan interaktif, di mana di sektor permainan interaktif ini kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Nah, itu adalah permainan interaktif ya. Di permainan interaktif ini bersifat hiburan ya. Lalu kita lanjutkan ke sektor musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Lalu selanjutnya ada sektor showbiz, di mana showbiz ini kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, drama, musik, teater, opera, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bahas penerbitan dan percetakan, di mana kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita, di mana subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, paspor, tiket pesawat terbang, dan lain-lain. Nah, itulah adalah penerbitan dan percetakan ya, di sektor penerbitan dan percetakan. Lalu selanjutnya kita akan bahas sektor layanan komputer dan software, di mana kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain, dan analisis sistem. Lalu kita lihat di sektor televisi dan radio. Di sini kegiatannya berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi ya, seperti game, kuis, reality show, infotainment, dan lain-lain. Penyiaran dan transmisi konten. Nah, di sini adalah sektor televisi dan radio ya. Selanjutnya ada riset dan pengembangan. Di sektor ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, pengembangan ekonomi kreatif Indonesia itu, industri kreatif di Indonesia sudah lama ada meski masih belum terpusat dan hanya berada pada level kecil, selain juga tersebar menikut daerah masing-masing. Penggunaan istilah ekonomi kreatif mulai dikenal tahun 2001, yaitu ketika John Hawkes menerbitkan bukunya yang mengulas tentang industri kreatif. Lalu ekonomi kreatif muncul sejak masa pemerintah Presiden SBY dan berlanjut pada pemerintah Presiden Joko Widodo sekarang. Selain itu, kemunculan industri di Indonesia juga dikarenakan mulai adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah berkembang beberapa tahun sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan mengenal kegiatan kreatif yang secara rutin yang diselenggarakan di Indonesia ya, di beberapa daerah. Nah, misalnya perhatikan aja. Pengadaan peduli sampah, lalu seni yang ada di Kota Tua Jakarta. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu, jangan lupa belajar di rumah. Kalian gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.